pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sejarah, pengertian dan juga hakikat dan halus bahasa. Sebelumnya mengenalkan nama saya Nurul Abdullah Syifa, teman saya. Nama saya Jumlah Alif dan teman saya. Saya Niko. Jadi pertama itu ada sejarah bahasa Indonesia. Untuk bahasa Indonesia itu telah digunakan sebagai bahasa perdagangan dan kebudayaan. Secara linguistik, menurut kata bahasa itu sederhana dan mudah dipelajari. Dan secara politis dibutuhkan bahasa pemersatu bangsa. Secara psikologis dapat diterima oleh berbagai bangsa. Bisa yang mampu berkembang sebagai bahasa Indonesia sendiri itu berangkat dari bahasa Melayu yang sudah sejak lama sebagai dua perada atau bahasa penghubungan di wilayah Nusantara. Bukti tertua pemakaiannya itu bahasa Melayu kuno ditemukan pada prasasti masa kerajaan Sriwijaya seperti prasasti Kedukaan Bukit, Palawur, dan Tatapu. Bahasa Melayu ini dipilih sebagai dasar bahasa Indonesia karena berikutnya adalah peristiwa penting yang menandai perkembangan bahasa Indonesia dari 1901 yaitu Kebijakan Konsen Melayu, 1908 serta 28 Oktober 1929 yaitu Sumpah Pemuda, 1933 lahirnya Angkatan Sastra Baru, sampai 1938 yaitu Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo. Lalu lanjut hingga 18 Agustus 1945 yang bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36. Lalu 19 Maret 1947 itu Presiden Republik Post-Koloni, 1994 Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan, 16 Agustus 1972 Keresmian Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD, 31 Agustus 2002 pemberlakuan pedoman umum EYD, dan 1998 hingga 88 itu Kongres Bahasa Indonesia ketiga, 4 dan 5 di Jakarta. Lalu tahun 93 Kongres Bahasa Indonesia ke-6 yang merupakan bagian pengembangan Badan Pertimbangan Bahasa Indonesia yang lalu tahun 98, 2003, 2008 itu Kongres Bahasa Indonesia ke-7, 8, dan 9 yang diselenggarakan di Jakarta. Oke, ini ada kedudukan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu diakui sebagai bahasa untuk satuan bangsa atau bahasa nasional sejak Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Fungsinya adalah sebagai berikut: satu, lambang kebanggaan nasional, menunjukkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Dua, lambang identitas nasional, menjadi ciri khas bangsa Indonesia sebagai dalam mereka dan negara. Ingat dan ada juga alat pemersatu bangsa yaitu menyatukan berbagai suku budaya dan bahasa daerah. Yang keempat ada alat komunikasi antar daerah, menggunakan komunikasi dari suku daerah ke daerah lain. Selain itu ada juga bahasa Indonesia digunakan secara resmi dalam ketentuan kenegaraan berdasarkan UUD 1945 pasal 36 fungsi sebagai bahasa resmi negara dipakai dalam upacara dan pidato kegiatan pemerintahan. Kemudian ada bahasa pengantar pendidikan digunakan dari TK sampai perguruan tinggi. Kemudian ada alat komunikasi nasional menghubung antara mereka dan masyarakat, juga alat pengembangan budaya dan iptek untuk pengembangan pengetahuan dan budaya nasional. Fungsi bahasa umum ada sarana komunikasi, sarana ekspresi diri, sarana integrasi dan adaptasi, sarana membangun sosial, sarana membangun tugas dan sarana membangun karakter. Selanjutnya ada hakikat bahasa. Jadi hakikat bahasa itu mengacu pada sifat dasar bahasa sebagai alat komunikasi manusia. Bahasa tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan kehidupan sosial, budaya, dan pola pikir manusia.
Ragam bahasa dibagi menjadi dua, yaitu ragam lisan dan ragam tulisan. Penyebab timbulnya ragam bahasa dari bahasa bersumber artikel dan bahasa nasional yang maknanya tiap bahasa memiliki variasi. Jadi yang pertama ini ada faktor non-linguistik, yaitu budaya, situasi, stratifikasi sosial. Sikap penutur atau ragam dari media itu ada usia, pendidikan, kedudukan, dan cara. Selanjutnya ada perbedaan media, jadi ada perbedaan media lisan dan tulisan. Selanjutnya perbedaan kosakata dan tata bahasa dan konteks. Oke, selanjutnya di sini ada jenis ragam bahasa di mana jenis itu yang pertama itu ada berdasarkan kultur, yaitu tempat atau daerah dan dialek, yaitu ciri khas bahasa seorang, dan juga dialek ciri khas bahasa karena faktor geografis atau sosial. Terus juga ada tingkat pendidikan, yang dimana kalau pendidikan itu aktif, November, Agustus, kalau orang ketiga itu kayak aktif tapi pakai P, November itu pakai November tapi dia pakai P, jadi habu jadi remuk gitu. Kalau misalnya kita ketiga ada sikap juga suasana. Kalau bahasa itu kalau penduduknya resmi itu bahasanya juga gitu kayak tidak, mengapa, dan juga melihat. Kalau misalnya resminya tuh enggak, kenapa, dan juga melihatin. Terus yang keempat ada register atau profesi, yaitu berdasarkan bahasa hukum, impact, sejarah, sastra, jurnalis, dan juga pariwisata atau yang lainnya. Lalu ada berdasarkan sarana, yang dimana ragam lisan itu perlu kehadiran lawan bicara, tidak selalu lengkap untuk kalimatnya, butuh intonasi dan gestur, dan juga artikulasi dan waktu. Kalau misalnya ragam tulisan itu tidak perlu kehadiran langsung, terus juga unsurnya harus jelas, SPO-nya, dan juga menggunakan EED, dan juga tidak terikat dengan ruang dan waktu. Sini ada ragam bahasa baku, yang dimana ragam bahasa baku adalah bahasa yang lembaga dan diakui sebagai bahasa resmi serta menjadi aturan norma penggunaan bahasa. Nah, bahasa baku ini digunakan dalam situasi resmi dan menjadi standar dalam komunikasi formal. Fungsinya itu ada alat perusahaan masyarakat, pemberi bahasan, kewibawaan, dan juga aturan norma bahasa. Nah, digunakannya itu dalam undang-undang, laporan resmi, pidato, dan juga berbicara dengan orang yang dihormati. Sifat bahasa baku yang pertama itu adalah pengetatan dinamis, konsisten sesuai kaidah, tetap terbuka terhadap pengembangan, sedemikian logis dan jelas, tidak menimbulkan makna ganda atau ambigu, dan juga mengungkapkan pemikiran ilmiah secara tepat. Lalu seragam mengutamakan keseragaman bentuk baku. Ada juga ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah bahasa yang digunakan dalam pendidikan dan ilmuwan. Bahasa ini bersifat objektif, logis, dan mengikuti kaidah baku untuk menyampaikan informasi secara jelas dan sistematis. Ciri-ciri ragam ilmiah menggunakan bahasa baku sesuai TID, bersifat denotatif atau makna sebenarnya, mengutamakan metode dari peribahasaan, poesi dan koheren, banyak menggunakan pasif, dan contoh bidangnya dari konteks pendidikan, kesehatan, pendidikan, dan kebangsaan. Bahasa Indonesia lebih benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa yang digunakan sesuai situasi baik dan sesuai kaidah tata bahasa benar. Bahasa harus menyesuaikan konteks, apakah formal atau santai, serta mengikuti aturan dalam tidak bergabung. Itu adalah perbedaan baik dan benar. Baik sesuai situasi dan agam. Contohnya, kopi satu bang, bawang bakso. Benar sesuai kaidah tata bahasa. Itu contohnya adalah masalah itu sudah saya bahas. Contoh bentuk tidak benar, mencontoh, jadi mencontoh, diorganisir, diorganisasi, mengkonsumsi. Nah, di sini ada bahasa karangan ilmiah, makalah dan skripsi. Bahasa dalam karya ilmiah itu dalam makalah dan atau skripsi harus menggunakan kata resmi, menggunakan bahasa tulis, bersifat cendekia atau logis dan sistematis, mengikuti kaidah tata bahasa, menggunakan kalimat efektif, paragraf kohesi dan koheren, dan sesuai ide, kapital dan baca pada. Sekian dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kurang-kurang kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just let you know you're